Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan P. Robin Squares dengan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Yanuarita Tursinawati, MSI MED, dan Dr. Gigi Rosyid Hanung Pinurba. Berikut adalah anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 10 anggota. Yang pertama dari Isma Indah Kulfadlu, Henita Indra Syaharini, Syafira Alfianita Wardani, Syalwanda Evelina Andita Putri, Rolanda Limos, Ananda Marcella Salsabila, Adinda Saripuan Maharani, Umi Zahra Nurul Firdausi, Enaura Cahya Nabila, dan yang terakhir ada Muhammad Arif Wardana. Sebelum memulai pembahasan tentang P. Robin Squares, mari kita melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan untuk mempost video ini terlebih dahulu. Nah, setelah sudah mengerjakan pretest, mari kita masuk kepada materi P. Robin Squares. Jadi, di sini kita masuk kepada definisi P. Robin Squares syndrome atau P. Robin Squares itu sendiri, yaitu adalah kelainan pada kongenital yang terdiri dari sekelompok kelainan kraniosial. Nah, sindrom ini juga memiliki gejala-gejala utama seperti mandibular hipoplasia, glossoptosis, dan cleft palate. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem pernafasan dan kesulitan pemberian makanan. Lalu, sindrom ini juga bisa berada pada tahap yang parah, yaitu asfiksia berat, sampai mengakibatkan kematian. Lalu, sindrom ini mengakibatkan kelainan pada organ-organ tubuh lainnya, yaitu ada pada telinga, mata, yang disertai dengan terjadinya apnea dan sianotik yang disebabkan adanya kelainan kongenital pada jantung. Selanjutnya ada penyebab dari P. Robin Squares. Penyebab pasti dari P. Robin Squares ini tidak diketahui, tetapi dipercaya bahwa setiap faktor eksternal yang memadati janin dapat mengganggu pertumbuhan rahang bawah. Selanjutnya, pada kondisi neurologis tertentu dapat menyebabkan penurunan gerakan rahang dalam rahim dan dapat juga membatasi pertumbuhan rahang. Kemudian, di beberapa penelitian menunjukkan adanya anomali genetik pada kromosom 2, 11, atau 17. Selanjutnya, pada kehamilan di umur 9 hingga 11 minggu, biasanya lidah itu bergerak turun dan menjauh dari atap mulut. Tetapi berbeda dengan P. Robin Squares ini, kecilnya mandibula menjaga lidah diposisikan lebih tinggi di mulut dari biasanya, sehingga mengganggu normal penutupan langit-langit. Hal ini biasanya menghasilkan celah lebar berbentuk U pada langit-langit lunak dan sebagian dari langit-langit keras. Nah, sekarang kita masuk kepada patofisiologi dari P. Robin Squares. Faktor resiko yang bisa menyebabkan P. Robin Squares itu sendiri adalah perubahan ataupun mutasi pada DNA di dekat gen SOX9. Nah, gen SOX9 ini pemberi instruksi untuk membuat protein yang memainkan peran sangat penting dalam pembentukan berbagai jaringan dan organ selama perkembangan embrio. Nah, protein yang dihasilkan oleh SOX9 ini mengatur aktivitas gen lain. Yang paling penting adalah untuk perkembangan kerangka. Lalu, perubahan genetik di dekat gen SOX9 ini menyebabkan terganggunya daerah DNA yang disebut dengan enhancer. Enhancer ini merupakan daerah DNA yang biasanya mengatur aktivitas gen SOX9 ini. Nah, apa sih yang diakibatkan? Yaitu protein SOX9 ini tidak dapat mengontrol gen yang penting untuk perkembangan normal rahang bawah. Lalu, untuk sindrom yang bisa menyebabkan P. Robin Squares diantaranya ada sindrom Stickler, dysplasia Campomelik, sindrom trisomi 11q, sindrom penghapusan 4q, asosiasi charge, sindrom velocardiofacial, sindrom Treacher-Collins. Nah, untuk diagnosis dari P. Robin syndrome ini dilakukan secara pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Nah, jika pemeriksaan ini tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berupa
cacat sistem saraf pusat atau SSP, seperti keterlambatan bahasa, epilepsi, keterlambatan perkembangan saraf, hipotonia, dan hidrosefalus infeksi kerusakan esofagus. Nah, di sini terdapat patogenesis dan manifestasi klinis dari Pirobinskens. Yang pertama ada glossoptosis, yaitu lidah jatuh ke belakang obstruksi faringeal. Yang kedua ada mikropnasia, yaitu malformasi wajah berupa hipoplasia mandibula. Yang ketiga ada celah palatum. Palatum tidak menutup secara sempurna. Yang keempat ada obstruksi saluran nafas yang disertai henti nafas berulang selama interval waktu yang singkat. Yang terakhir ada serangan sianotik karena adanya kelainan pada jantung bawaan penyerta. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu gejala dan akibat dari Pirobinskens. Gejala dari sindrom ini bisa dideskripsikan seperti mandibular hipoplasi, glossoptosis, dan cleft palate. Sedangkan akibat yang terjadi pada Pirobinskens ini adalah gangguan dari jalannya pernafasan dan kesulitan pemberian makanan yang sering dan parah pada periode neonatal. Nah, keadaan yang parah yang dapat terjadi adalah asfiksia berat sampai mengakibatkan kematian. Lalu kelainan pada sistem organ tubuh lain juga dapat ditemukan pada sindrom ini, yaitu ada kelainan pada telinga, mata, yang disertai dengan serangan apnea dan sianatik yang disebabkan adanya kelainan kongenital pada jantung. Pada sindrom ini, rahang bawah ataupun mandibula secara khas memiliki bentuk dan posisi yang berubah. Nah, anomali anatomi Pirobinskens ini juga sering meliputi sumbing pada langit-langit berbentuk U yang mempengaruhi sistem pernafasannya dan perkembangan pada perkembangan cara berbicaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi tentang Pirobinskens. Untuk mengukur pengetahuan kita tentang Pirobinskens, mari kita melaksanakan post-test lebih dahulu. Silakan klik link yang ada di deskripsi box. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami tentang Pirobinskens, dan terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir dan mengikuti jalannya presentasi ini dengan baik dengan mengikuti post-test dan pre-testnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.